Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini nggak ada yang absen ya. Mudah-mudahan sehat semuanya, keluarga yang di rumah juga sehat semuanya. Amin semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita tetap wajib berdoa, meminta kepada Allah biar hari ini dilancarkan kita untuk menimba ilmu, untuk belajar sehingga kita bisa gunakan ya. Kemudian hari ini kita mau ngapain? Hari ini kalian masih ingat yang kemarin, pertemuan kemarin? Masih ingat? Nah, pertemuan kemarin apa ya kira-kira? Sama, hari ini adalah sifat koligatif larutan. Sama ya, sifat koligatif larutan. Apa kira-kira kalau kemarin kenaikan penurunan tekanan uap yang kemarin ya, penurunan tekanan uap. Sifat koligatif larutan itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah, masih ingat, penurunan tekanan uap. Yang kedua, Ibu ambil duluan adalah kenaikan titik didih karena ada hubungannya ya. Saya lewat dari buku paket kalian itu seharusnya titik beku ya. Cuman Ibu ambil kenaikan titik didih dulu. Nah, lihat halaman 14 sampai 15 buku yang kemarin kalian pinjam di perpustakaan. Kompetensi dasarnya sama, kalau kompetensi dasar ya, yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Apa aja? Penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Indikatornya apa? Indikatornya adalah tetap menjelaskan kenaikan titik didih larutan. Titik didih ya, kalau Ibu orang Jawa jadi ngomongnya titik didih larutan. Menghubungkan antara konsentrasi dengan kenaikan titik didih ya. Memberi contoh penerapannya. Pasti kalian sudah tahu penerapan titik didih itu apa. Kan kalian setiap hari memasak air ya. Masak air, kalian tahu, oh mendidih itu yang seperti apa. Ada yang belum tahu apa itu mendidih? Ada yang belum tahu? Misalkan ada mamanya suruh ngerebus air, tolong kalau sudah mendidih di ini matiin ya kompornya. Nah, itu pernah terjadi di anak Ibu. Anak Ibu minta tolong ini nanti kalau sudah mendidih tolong nanti dimasukkan di termos. Nggak tahu kayak apa Bu mendidih itu. Nah, kadang-kadang anak-anak itu nggak tahu sih apa sih sebetulnya yang mendidih itu seperti apa gitu. Ada yang tahu apa sih yang disebut mendidih pada saat air mendidih itu kayak apa? Mendidih itu adalah bergolak ya. Ini ada gelembung-gelembung airnya itu bergelembung-gelembung bulat-bulat gitu, itu sudah dikatakan mendidih. Itu penerapannya bisa kalian lihat nanti. Kemudian bagaimana menentukan kenaikan titik didih larutan? Ini kurang larutan ya. Ini adalah indikator yang akan kita capai. Sebelum ke bagaimana menghitung, kemudian penerapannya nanti kalian lihat, kalian ambil contohnya apa saja sih penerapan titik didih ya. Kita lihat contoh ya. 10 gram NaOH dilarutkan dalam 2 kg air, massa molekul relatif NaOH dalam 40, hitunglah molalitas larutan. Kok pakai molalitas? Nanti hubungannya dengan molalitas di sini ya. Molalitas sudah belajar di pertemuan pertama kemarin. Apa molalitas? Kalau yang kemarin nggak masuk, kalian bisa lihat contoh-contohnya di buku, di internet, banyak ya. Kita misalkan 10 gram NaOH. Nah, ini misalkan ini kurang L,
dilarutkan dalam 2 kg air. Kalian jawab? Silakan dijawab. Ya. Silakan dicoret-coret. Bisa saya, itu gampang kok kita masukkan rumusnya, kemarin kan sudah diajarin gitu ya. Apa kira-kira rumusnya? Rumusnya adalah M besar atau M kecil? M kecil, ya M kecil, jangan lupa M kecil. Apa perbedaannya M kecil dengan M besar? M kecil itu adalah pernya itu P, bukan V. P itu apa? Massa pelarut, massa pelarut. Nah, kalau molalitas itu adalah M kecil sama dengan gram, ya gramnya itu adalah massa zat terlarut per mR zat terlarut kali 1000 per P. P-nya adalah massa pelarut. Dalam satuan apa? Dalam satuan gram. Nah, dalam satuan gram. Nah, kita lihat. Ini kita punya panci, isinya air. Kemudian kita masukkan gula atau apa namanya? Garam, karena yang di rumah kan kita sering membuat air, gula gitu ya, gula, garam, dan seterusnya. Nah, kemudian kita didihkan, akan mendidih. Ini namanya mendidih, bergolak, banyak apa molekul-molekul ya, molekul-molekul ini namanya mendidih. Kalau menguap itu berbeda, ya. Menguap itu baru mau mendidih ya, menguap itu baru mau mendidih. Nah, berapa kira-kira titik didih di sini? Kalian bisa menghitung? Bisa Bu, kan sudah ada rumusnya Bu, kan gitu ya. Ada rumusnya. Apa rumusnya? Nah, kalian lihat. Nah, tapi sebelum menghitung kenaikan titik didih, Ibu mau menjelaskan tentang diagram pada sifat koligatif larutan. Kalian sering menemui atau menjumpai gambar diagram ya seperti ini. Nah, kalian lihat di sini. Ini adalah tekanan ya. Tekanannya berapa? Sampai 1 atmosfer. Mendidihnya air itu kan 1 atmosfer. Suhunya berapa mendidihnya air? Mendidihnya air ada yang tahu berapa? Kalau nggak tahu kebangetan amat, bukan ya? Harus tahu, masa nggak tahu. Nah, mendidihnya air berapa? 100 derajat Celcius. Nah, ini mendidihnya air. Ini 100, ada angka 100 ya. Ini kan suhu, ya. Ini mendidihnya air 100 derajat Celcius. Disebut apa? Bukan delta TB, tapi disebut dengan TB pelarut. Nah, ini tekanannya ya. Garis ini adalah tekanannya. Pada saat suhunya 100 derajat Celcius, mendidih airnya, ini tekanannya tetap 1 atmosfer. Kenapa di sini 760? Karena satuannya milimeter Hg. Nah, ini titik didih. Kemudian berapa Bu titik bekunya? Ini kan ada TF, delta TF. Nah, ini adalah titik beku. Nah, ini titik beku. 0 derajat Celcius. Titik beku air itu 0 derajat Celcius ya. Ini ada air. Jadi ini di sini ini ada 2 gambar. Yang warna ungu ini adalah pelarut ya. Ditulis di sini warna ungu pelarut. Nah, ungu ini pelarut. Titik didihnya lebih rendah daripada titik didih larutan. Tapi titik beku pelarut lebih tinggi daripada titik beku larutan di bawahnya kan. Kalian lihat di sini kurvanya. Nah, jadi kalian lihat antara TF pelarut dengan TF larutan disebut dengan delta TF. Jadi delta TF adalah TF0 dikurangi TF. Nah, TF itu apa? TF larutan. Ini TF0 adalah pelarut. Demikian juga untuk delta TB. Delta TB adalah selisih antara TB larutan dikurangi dengan TB pelarut. Kalau ini harganya positif delta TB,
Tapi ini karena 0 ya, karena 0, gitu kan? 0, maka delta TB-nya nanti akan berapa? Min atau plus? Nah, karena di bawah 0 kan, ini TB larutannya kan di bawah 0. Maka nanti akan min di sini, harga delta TF-nya akan min, TF larutannya di bawah 0 min. Maka harga delta TF-nya nanti tinggal dikurangi 0 min sekian kan gitu ya. 0 min sekian. Kemudian kalian lihat di sini ada 3 tempat. Pada saat di sini sebelum 0 derajat Celcius nih TF larutan ini semuanya dalam keadaan padat karena membeku ya, karena membeku. Setelah di atas 0 derajat Celcius pelarut, nah ini pelarut di atasnya itu akan berbentuk cair. Fasenya adalah fase cair. Tapi larutan juga sama. Ya, larutan di atas min sekian itu akan cair. Nah, di sini sudah berupa gas. Ininya apa namanya? P-nya kalian bisa melihat di sini. Tekanan uap pelarut. Nah, tekanan uap pelarut lebih rendah daripada tekanan uap larutan. Nah, itu kan jelas kan di sini tekanan uap pelarut lebih rendah daripada, kenapa? Kemarin sudah dijelaskan tentang tekanan penurunan tekanan uap. Nah, kalau pelarut akan lebih rendah, akan lebih tinggi tekanannya ya. Tekanannya adalah 1, kalau ini adalah kurang dari 1 untuk larutan. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh zat-zat terlarut ya, oleh zat terlarut tadi. Ibu ambil kemarin adalah gula dengan air ya, gula dengan air. Air gampang menguap, gampang mendidih ya, gampang menguap, gampang mendidih. Maka tekanan uap yang gampang mendidih itu besar tekanan uapnya ya. Ini air ya. Ini air, ini kalau dididihkan kan mudah karena nggak ada dalamnya, nggak ada zat terlarutnya. Ini berarti tekanan uapnya besar. Ya, tekanan uap besar. Setelah ditambahkan gula, nanti kan terhalang oleh zat-zat terlarut. Maka nanti tekanan uapnya akan berkurang. Maka mendidihkannya waktunya akan lama. Titik didihnya di atas 100 derajat Celcius. Itu kalau larutan ya, seperti ini. Jadi TB-nya di atas 100 derajat Celcius. Ini adalah diagramnya. Nah, kalian lihat titik didih adalah titik di mana air mendidih. Tadi air mendidih itu ada gelembung gasnya bergolak. Nah, titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan P larutan sama dengan tekanan udara luar. Kalau 1 atmosfer ya 1 atm atau 76 cm Hg atau 760 mm Hg. Semakin rendah tekanan uap udara luar, maka semakin rendah titik didihnya, sehingga air lebih cepat mendidih di tempat yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian mendidihkan di gunung ya, di gunung itu kan tempatnya datarannya tinggi ya, maka di sana tekanan udaranya nggak sampai 1 atmosfer. Maka sebelum 100 derajat Celcius dia sudah mendidih, air itu sudah mendidih. Itu perbedaannya kalau tekanan udara luarnya kurang dari 1 atmosfer, maka titik didihnya juga rendah. Contohnya di mana? Di tempat tinggi, di dataran tinggi, di gunung ya. Di gunung itu lebih mudah mendidih airnya. Ya, airnya lebih mudah mendidih dibanding bukan di gunung. Di dataran rendah itu lebih tinggi titik didihnya karena tekanan uapnya berbeda. Nah, kalian lihat di sini adalah ada beberapa tentang titik didih larutan dan tetapannya atau KB-nya. Ya, kalian bisa melihat, nggak usah dihafal, ya, nggak usah dihafalkan karena di dalam soal nanti biasanya diketahui. Yang lihat aseton itu juga pelarut juga. Jadi yang belum kenal apa sih pelarut itu, apakah hanya air? Nah, ini ada aseton, benzena ya,
Camphor kalian tahu kan yang di rumah ada camphor. Kemudian karbon tetraklorida atau CCl, sikloheksana, naftalena, fenol. Fenol itu kayak apa sih? Fenol itu adalah lisol ya. Fenol itu adalah turunan benzena, nanti kita pelajari di materi benzena. Kemudian air. Kalian lihat di sini tadi sudah dijelaskan ya sebetulnya ya. Di sini adalah air murni. Nah, titik didihnya 100 setelah ditambahkan suatu zat terlarut atau biasa disebut dengan larutan atau campuran, maka titik didihnya di atas 100. Jadi simpulannya bagaimana? Titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Penurunan ya, kenaikannya bagaimana? Kenaikannya positif ya. Kenaikannya positif. Nah, nih kalian lihat, bagaimana sih mengukur titik didih? Bagaimana mengukur titik didih? Nah, lihat silakan mengukur titik didih. Silakan. Oke. Kita ambil contoh. Perbedaan titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni atau air misalkan disebut dengan kenaikan titik didih yang dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Bahwa delta TB sama dengan KB kali M. KB-nya adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Nah, ini sudah diketahui tadi di slide sebelumnya sudah ada berapa KB air, berapa KB aseton dan seterusnya. TB adalah kenaikan, delta TB adalah kenaikan titik didih. M-nya adalah molalitas atau kemolalan. Nah, karena hubungan molalitas itu ada MR, maka ada P, maka MR-nya harus tahu. Jumlah massa zatnya juga harus tahu. Kita ambil contoh. Berapakah molalitas zat terlarut dalam larutan air yang titik didihnya atau titik bekunya, ini titik beku ya, titik beku min 0, sekian. Nah, kalian lihat di sini, bila larutan itu diperoleh dengan melarutkan ini, berapa bobot molekulnya? Ini mencari bila larutan tersebut diperoleh dengan melarutkan ini, kita lihat berapa MR-nya ya, kita cari MR-nya. Nah, kita lihat molaritasnya, nah ya, kita lihat di sini. M sama dengan delta TB per KB atau delta TB sama dengan M kali KB. TB airnya adalah 0, delta TB-nya adalah 0,450. Nah, kita masukkan di sini 1,8, maka molalitasnya adalah 0,242 mol zat terlarut per kilogram air. Yang kedua, mencari mol. Ya. Mol sama dengan gram per mr atau AR sama dengan 2,12 gram per mr. M-nya titik-titik dan seterusnya. Maka MR zat tersebut adalah 179. Oke. Latihan soal, kalian lihat di sini. Nah, kalau kurang jelas dalam soalnya nanti kalian bisa ini ya, bisa bertanya melalui WA ya. Ibu siap menjelaskan kalau soalnya Bu kok kurang, soalnya misalkan delta TB-nya nggak ada atau ini nggak ada, nanti silakan ditanyakan. Nah, sekian saya kira untuk delta TB atau kenaikan titik didih. Tadi yang harus kalian hafalkan apa? Titik didih adalah apa gitu ya. Kemudian kenaikan titik didih itu apa? Titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut ya. Jangan lupa di situ, titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Kemudian apalagi mencari delta TB atau mencari titik didih larutan pakai rumus delta TB sama dengan M kali KB. Ini untuk larutan non elektrolit. Saya kira sekian, mudah-mudahan penjelasan Ibu jelas ya. Nanti silakan membuka lagi catatannya, lihat lagi bukunya, lihat lagi di internet bagaimana
untuk menghitung titik didih dan seterusnya, mencari soal-soal yang lebih banyak lagi di internet, di buku-buku yang sesuai. Silahkan kalian punyai itu ya buku mandiri biar soal-soalnya lebih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.